Lu tahu nggak, di antara para dewa Olympus ada satu dewa perang mitologi Yunani yang justru paling tidak disukai oleh para dewa bahkan oleh Zeus. Namanya Ares, dewa perang Yunani, simbol kekerasan murni, amarah, dan peperangan tanpa tujuan. Ares putra dari Zeus dan Hera, tapi sejak awal kehadirannya terasa seperti kesalahan kosmik. Hera kurang suka dia karena sifatnya yang liar. Zeus juga sama karena Ares tak pernah berpikir. Karena Ares tidak membangun kota, tidak melindungi manusia, tidak membawa peradaban. Ia hanya datang ketika perang sudah pecah, ketika aturan runtuh, dan ketika manusia kehilangan kendali. Di medan tempur, Ares tidak berdiri sebagai pemimpin, tapi sebagai badai. Ia ditemani oleh anak-anaknya sendiri. Phobos dan Deimos dan Enyo, mereka bukan pahlawan, mereka adalah efek samping dari Ares. Meski menyandang gelar dewa perang, Ares justru sering dibuat malu. Dalam perang Troya, ia turun langsung ke medan laga, membela pihak Troya bukan karena kehormatan, tapi karena emosi. Ia bertarung sangat liar, hingga akhirnya dikalahkan oleh Athena dengan bantuan manusia. Ares kalah, dan kembali ke Olympus untuk mengadu pada Zeus. Jawaban, Zeus dingin, ia pantas menerima rasa sakit itu. Satu-satunya titik balik Ares adalah saat dia jatuh cinta ke Dewi Aphrodite. Hubungannya dengan Aphrodite, Dewi Cinta, adalah kesalahan terbesar Olympus. Dari hubungan ini lahir anak-anak yang merepresentasikan sisi terdalam perang, Phobos, Deimos, Enyo. Mereka bukan pahlawan, mereka adalah efek samping perang. Ketika hubungan ini terbongkar, Ares dia dibuat sangat malu di depan para dewa karena dia ketahuan sedang berduaan dengan Dewi Cinta yang jadi masalahnya, ketahuannya oleh suami Aphrodite. Ares sangat malu dan terjebak dalam jaring emas tak terlihat. Lagi-lagi dewa perang dipertontonkan sebagai objek ejekan. Zeus hanya menghela napas. Berbeda dengan dewa lain yang memiliki kota dan juga kuil yang megah dan pujian dari manusia, Ares sangat jarang dipuji dan dihormati. Sparta menghormatinya bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai kekuatan yang harus dikendalikan. Di Romawi, Ares diromantisasi ulang sebagai Mars, dewa kehormatan dan pendiri bangsa. Tapi di Yunani, Ares tetap menjadi simbol kesalahan. Kekuatan tanpa kendali, keberanian tanpa tujuan. Ares abadi, ia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Tidak pernah runtuh, tidak pernah berubah. Ia tetap berdiri sebagai peringatan, abadi bahwa perang tanpa akal hanyalah kehancuran. Ia bukan pahlawan, bukan penjahat, tapi refleksi sisi tergelap perilaku. Dan mungkin itulah alasan kenapa Ares tetap dikenang. Bukan karena kemuliaannya, tapi karena kita tahu, di dalam setiap masalah pasti ada Ares yang selalu ingin bangkit.